Selamat pagi teman-teman. Nah, kami dari kelompok Tadika Mesra ingin memaparkan proposal proyek kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada teman kita Bella Amanda Nasution. Yang kedua ada saya sendiri, Carolina Reswarinansi Siburian. Yang ketiga ada teman kita Iren Florencia Sitinjak. Dan yang terakhir ada teman kita Magre Aprida Barukaro. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita Iren. Kepada Iren, saya persilahkan. Tahu nggak sih, dulu pas SMA itu uang saku aku 10.000 loh. Itu juga udah sama uang ongkos. Tapi adik aku sekarang dapatnya 10.500. Nggak adil banget kan? Bukan nggak adil, tapi uang sakunya dinaikin mungkin gara-gara inflasi. Lagian cuma naik 500 perak aja di komen. Soalnya adekku sekarang diantar naik motor. Oh alah. BTW inflasi itu apa? Jadi, inflasi itu biasanya disebut untuk kenaikan harga barang atau jasa, dan itu biasanya terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya, contohnya nih ya, kayak yang udah pernah viral, harga minyak goreng yang makin mahal. Itu kan dulu harganya masih 20 ribuan, sekarang udah 40 ribuan. Gila, mahal banget kan? Oh gitu. Oh iya, kebetulan aku dan kelompok aku udah buat jurnal loh. Kamu masuk SMA tahun berapa? Kayaknya tahun 2018. Kebetulan banget. Di sini kami buat jurnal tentang analisis rekor tertinggi inflasi tahunan Indonesia dari 2017 sampai 2022. Tapi aku 2018. Beda setahun doang. Nah, teman-teman dan dosen sekalian, kita pasti penasaran, kenapa ya harga-harga barang dan jasa kemarin itu bisa mahal banget? Emang itu inflasi yang biasa terjadi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka di sini Tadika Mesra akan menganalisis rekor tertinggi inflasi tahunan Indonesia dari tahun 2017 sampai 2022. Metode yang kami lakukan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan Badan Pusat Statistik yang lalu kami analisis dan kami tarik kesimpulan. Nah, untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Bella Amanda Nasution, NIM 421311002. Pada tahun 2017, inflasi yang terjadi sebesar 131,28. Dari 82 kota, IHK seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,28% dengan IHK sebesar 131,75 dan yang terendah terjadi di Sorong sebesar 0,18% dengan IHK sebesar 128,53. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai Desember 2017 dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun dari 2016 Desember sampai Desember 2017 masing-masing sebesar 3,61%. Pada Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62%. Inflasi tertinggi terjadi di Kupang sebesar 2,09% dengan IHK sebesar 135,96. Dan yang terendah terjadi di Banda Aceh sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 128,2. Dan tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai Desember 2018 dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun Desember 2018 terhadap Desember 2017 masing-masing sebesar 3,13%. Komponen inti pada tahun 2018 mengalami 4
inflasi sebesar 0,17%. Nah, tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari sampai Desember 2018 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun dari Desember 2018 terhadap Desember 2017 masing-masing sebesar 3,07%. Pada tahun 2019, IHK sebesar 139,07. Dari 82 kota IHK, 72 kota mengalami inflasi dan 10 kota lagi mengalami deflasi. Inflasi yang tertinggi terjadi di Batam sebesar 1,28% dengan IHK sebesar 139,73 dan yang terendah terjadi di Watampone sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 135,06. Sementara deflasi tinggi terjadi di Manado sebesar 100,88% dengan IHK sebesar 139,34 dan yang terendah terjadi di Bukit Tinggi dan Singkawang masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 133,58 dan 137,78. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai Desember 2019 dan tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2019 terhadap Desember 2018 masing-masing sebesar 2,73%. Perkenalkan, nama saya Magra Aprida Bukaro dengan NIM 4213111087. Saya akan menjelaskan inflasi dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, inflasi dari tahun 2020 pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,45% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 105,68. Dari 90 kota IHK, 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Stoli sebesar 1,87% dengan IHK sebesar 107,85 dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,05% dengan IHK sebesar 102,47. Nah, tingkat inflasi tahun kalender dari Januari sampai Desember 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 terhadap Desember 2019 sebesar 1,68. Selanjutnya ialah inflasi pada tahun 2021. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,57% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 107,66. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91% dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah terjadi di Pekanbaru sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 106,53. Tingkat inflasi tahun kalender dari Januari sampai Desember 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 1,87%. Selanjutnya inflasi pada tahun 2022. Pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,17% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bukit Tinggi sebesar 1,87% dengan IHK sebesar 114,45 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 109,49. Nah, tingkat inflasi tahun kalender dari Januari sampai September 2022 sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun dari September 2022 terhadap September 2021 sebesar 5,95%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, setelah kita dengarkan penjabaran dari teman-teman kita sebelumnya, apa sih itu inflasi, apa yang melatar belakangi, apa pengaruhnya, dan bagaimana keadaan inflasi di negara kita dari tahun ke tahun, sampailah kita ke inti dari proposal kami ini, yaitu untuk menyajikan peristiwa-peristiwa penting apa
yang menyebabkan inflasi kita itu sangat terlihat gitu. Pasti teman-teman juga ikut turut merasakan. Nah, kami sajikan dalam peristiwa penting di tahun 2022, sebab tahun ini merupakan puncak inflasi di Indonesia. Yang pertama, dalam Januari tahun 2022 itu terjadi kenaikan harga minyak goreng. Kenapa? Karena terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga permintaannya akan semakin naik dan harganya juga akan dinaikkan. Yang kedua itu pada bulan Mei tahun 2022 ini terjadi kenaikan harga pangan, harga bahan-bahan pokok, karena di bulan Mei tahun 2022 ini adalah bulan Ramadan sekaligus bulan hari raya kita Idul Fitri. Jadi permintaan juga akan semakin naik sehingga harga di pasar juga akan semakin naik. Nah, yang ketiga itu pada bulan September 2022, di mana di bulan ini kita merasakan kenaikan harga BBM ya teman-teman, kayak Pertalite, Pertamax, dan Solar. Lalu yang terakhir ini pada bulan Desember 2022, kenapa terjadi inflasi? Sebab di bulan ini kan lagi libur-liburnya anak sekolah, anak kuliah, ada perayaan hari Natal juga dan tahun baru ke 2023. Sehingga ini menjadi salah satu bulan di mana inflasi kita akan semakin naik, sehingga harga komoditas pasar untuk pangan dan transportasi, industri fashion juga akan semakin bertambah. Nah, lalu solusinya gimana? Untungnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini telah bersama-sama berkolaborasi meluncurkan beberapa program untuk mengupayakan agar inflasi ini tidak terjadi sesignifikan itu di kemudian harinya. Yang pertama, programnya itu ada namanya operasi pasar murah. Yang kedua itu inspeksi ke pasar-pasar atau ke distributor supaya mereka itu tidak menyetok atau memasok barang secara berlebihan. Yang ketiga itu pemerintah pusat dan daerah ini bekerja sama dengan daerah-daerah yang memang menghasilkan komoditas pangan yang khusus gitu. Terus yang keempat itu adalah merealisasikan biaya tak terduga negara, dan yang terakhir ini adalah meluncurkan APBD untuk sektor transportasi. Baiklah, kesimpulan yang bisa kelompok kami tarik ialah inflasi itu timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran, sisi permintaan, dan dari ekspektasi inflasi itu sendiri. Hal-hal yang menyebabkan inflasi dari sisi permintaan ialah tingginya permintaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketersediaannya di pasar. Nah, rekor tertinggi inflasi yang terjadi pada penelitian kami ialah pada September 2022 dengan komponen inti tahun kalendernya sebesar 2,81% dan komponen inti tahun ke tahunnya sebesar 3,21%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, kepada Ibu Tiur Malasari Siregar SPD MSI, dan kepada Ibu Putri Maulidina MSI yang telah membimbing dan membantu kami dalam pengerjaan tugas ini. Sekian dari kami, kelompok Tadika Mesra. Terima kasih.